Ya, sekarang kalau kita mau analisis deskriptif tapi datanya data sekunder. Nih ada data, tapi datanya masih ada di Excel. Nah, sekarang kita mau belajar bagaimana cara mindahin data yang ada di Excel itu untuk dipindahin ke SPSS. Kita ke SPSS dulu, kita file, kemudian new data, file, new data. Ya, nah kemudian file, open, data. Kemudian nih file of type-nya ini Anda pindahin ke yang kita ambil kan ada di Excel, jadi kita pindahin ke Excel. Kemudian nih ada di folder pendek 2020 tuh ada data sekunder rasio keuangan yang tadi ada di Excel tadi. Nah, kita kemudian ke open. Jadi Anda bisa juga nanti kalau Anda mau pindahin itu mana nih? Ya, sheet 1. Kemudian oke. Ya. Jadi otomatis ada datanya udah langsung sama yang tadi gitu ya. Nah, ini yang disebut string tuh, string tuh kalau kita lihat variable view. Nah, string itu kenapa string? Karena dia bukan angka yang bisa dihitung gitu ya. Nah, kemudian kita lihat financial distress. Nah, di sini di name itu kan digabung. Tapi kemudian si SPSS-nya jelasin bahwa ini tuh adalah artinya financial distress. Nah, gitu. Ini kalau Anda mau jadiin 3, nah juga bisa. Nanti akan muncul angkanya lengkap. Nah, gitu. Mau diilangin komanya juga sama aja, tapi otaknya SPSS dia tahu di belakang koma itu ada angkanya gitu. Nah, sekarang bagaimana kita mau analisis deskriptif? Anda klik analyze, kemudian deskriptif, kemudian deskriptif, dipindahin yang akan dianalisis, ada 3. Nah, financial distress, leverage, profitabilitas, dan likuiditas. Kemudian optionnya min, standar deviasi, minimum, maksimum. Udah itu aja. Kemudian klik continue, kemudian oke. Ya, datanya ada di paling bawah. Nah, ini. Kalau hanya 4 begini ya, Anda tinggal klik begini, klik kanan copy, nah kemudian pindahin ke Excel atau ke Word gitu ya, paste. Nah bagaimana cara menjelaskannya sekarang, cara mengartikannya? Nah, Anda bisa jelaskan bahwa kita coba yang profitabilitas aja ya. Profitabilitas itu ada yang minimumnya adalah negatif, berarti ada yang rugi, yaitu berapa? Negatif atau min 0,11 sampai 0,1. Kemudian rata-ratanya 0,02, kemudian standar deviasinya 0,05. Nah, ini yang Anda mesti jelaskan. Anda bandingkan standar deviasi dengan rata-rata. Jadi jangan hanya sekedar menyebut bahwa profitabilitas dari sekian perusahaan, nih ada berapa perusahaan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dari 7 perusahaan selama 3 tahun itu rata-rata profitabilitasnya adalah rasio profitabilitas adalah 0,02. Apa artinya 0,02?
Anda jelaskan makna profitabilitas 0,02 itu. Likuiditas juga sama, apa artinya? Anda bisa bandingkan dengan industrinya, misalnya dengan standar disebut likuiditas baik itu kalau rasionya berapa. Nah, ternyata ini lebih tinggi atau lebih rendah, berarti apa artinya? Nah, kemudian Anda bandingkan dengan standar deviasi. Standar deviasi ini artinya apa? Ini adalah simpangan data. Data itu menyimpang selebar apa gitu ya. Kalau rata-ratanya atau kalau standar deviasinya itu lebih besar dari rata-ratanya, artinya apa? Artinya bahwa sebaran datanya itu lebar. Tapi kalau standar deviasi itu lebih kecil dari rata-ratanya, berarti apa artinya? Berarti data sebaran likuiditas, besaran likuiditas, kalau ini likuiditas itu ada di sekitar rata-ratanya. Jadi relatif homogen. Profitabilitas kita lihat rata-ratanya 0,02, 2%, ya kan? Standar deviasinya 0,05, 5,5%, berarti standar deviasinya lebih besar dari rata-rata profitabilitas. Apa artinya? Anda bisa mengatakan bahwa sebaran datanya lebar, simpangan datanya lebar. Artinya apa? Artinya perusahaan-perusahaan ini perusahaan makanan dan minuman kalau nggak salah ini datanya. Saya agak lupa. Nah, artinya apa? Artinya adalah bahwa perusahaan-perusahaan tersebut kalau dia itu rugi, maka ruginya besar, kalau dia untung, untungnya besar. Datanya relatif heterogen gitu ya, standar deviasinya lebih besar. Jadi resiko untuk investasi di perusahaan ini adalah perusahaan-perusahaan ini adalah tinggi. Kalau untungnya tinggi, kalau ruginya juga banyak gitu. Jadi Anda mengartikannya nggak hanya menyebutkan angkanya, mengartikan angka rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, yang Anda selalu lihat kalau deskripsi-deskripsi seperti itu. Anda bisa lebih diperkaya lagi maknanya dengan menjelaskan apa artinya kalau standar deviasinya lebih besar dari rata-ratanya. Oh, ini berarti perusahaan-perusahaan ini profitabilitasnya itu naik turunnya tajam gitu ya. Kalau untungnya tinggi, kalau ruginya juga banyak. Nah, itu cara mengartikan kalau Anda deskripsi variabelnya adalah menggunakan data sekunder.